Kembali lagi kepada masalah hajar untuk maslahat orang, untuk maslahat umat. Tadi saya katakan bahwasanya hajar untuk maslahat umat adalah kita menghajar seseorang dengan tujuan agar masyarakat di sekitarnya itu mengambil pelajaran supaya tidak terjerumus kepada kesalahan orang yang dihajar. Insya Allah dengan contoh ini antum akan paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan masih punya hutang. Jadi ada orang yang meninggal tapi dia masih punya hutang, maka Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya. Dan juga Rasulullah SAW tidak menyolati orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini pun tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Sekarang perhatikan baik-baik, apa tujuan Rasulullah SAW tidak menyolati orang yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang? Orang yang meninggal tadi, dia itu sudah mati. Nggak tahu apakah Nabi SAW itu sholat kepada menyolati dia atau tidak. Jadi bukan untuk maslahat orang yang dihajar. Sekarang untuk maslahat siapa? Lawang orang yang sudah mati, nggak tahu lagi apakah dia disolati atau tidak disolati, ataukah Nabi SAW menyolati dia atau tidak, dia nggak tahu. Masalahnya kembali kepada siapa? Masalahnya kembali kepada umat, yaitu orang yang di sekeliling siapa? Di sekeliling orang yang mati itu. Dan pasti saat itu orang-orang yang ada pada zaman itu ketika si pengutang tadi tidak disolati, maka umat yang ada di sekelilingnya akan kapok. Jangan-jangan nanti anak kalau punya utang mati nggak disolati. Bukan sembarangan, tidak disolati oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tidak didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika sholat itu kan mendoakan orang yang meninggal. Jadi orang tadi yang punya utang tidak didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukan merupakan suatu hal yang remeh. Setiap kita suka kalau misalnya nanti meninggal disolati oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan. Seorang alim di antara para ulama. Mungkin kita senang sekali kalau misalnya kita meninggal, ternyata yang nyolati kita Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani. Kan senang. Apalagi disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolati orang yang punya utang itu? Tujuannya adalah supaya maslahat umat, yaitu umat di sekelilingnya itu kapok, tidak mau terjerumus kepada kesalahan orang tersebut. Tapi jangan dipahami bahwasanya sholat kepada orang yang punya utang itu hukumnya apa? Jangan dipahami bahwasanya hukumnya haram. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Shollu ala sahibikum." Tatkala beliau tidak menyolati, beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, "Shollu ala sahibikum." Salatlah kalian atas teman kalian ini. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya adalah boleh. Cuman Rasulullah SAW meninggalkan salat kepada orang tadi dengan tujuan untuk hajar maslahat umat. Jadi perlu diketahui bahwasanya setiap muslim, entah itu ahlul bid'ah atau ahlul ma'asi, itu tetap disyariatkan untuk disolati. Dan kita masih tetap sah untuk sholat di belakang setiap muslim
entah itu ahlul bid'ah atau ahlul ma'asi, kita tetap sah untuk sholat di belakangnya, alias dia menjadi imam, kita menjadi makmum. Tetap sah. Selama bid'ahnya dan maksiatnya tidak sampai ke dalam derajat apa? Kekufuran. Ini hukum asalnya. Tapi bisa jadi kita menghajar orang tadi, tidak mau sholat di belakangnya, untuk memberikan pelajaran kepada orang tadi. Bukan karena sholat itu hukumnya adalah haram. Ini harus dibedakan. Demikian pula di antara contoh hajar untuk maslahat umat adalah hajarnya Nabi SAW atas Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang temannya. Dan ini pun bisa masuk ke dalam contoh yang ketiga untuk maslahat orang yang dihajar. Tapi juga bisa masuk ke contoh yang pertama, yaitu tatkala Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang saudaranya dan 2 orang temannya tidak menghadiri medan perang, alias tidak ikut perang bersama Nabi SAW tanpa alasan yang bisa dibenarkan, maka Nabi pun menghajar alias mendiamkan Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang temannya, dan mengharuskan seluruh kaum muslimin untuk menghajar 3 orang ini. Tidak ada yang mau bicara dengan dia, tidak ada yang mau salam dengan dia, tidak ada yang mau makan bersama dia. Ketika bersalam tidak dijawab, bahkan Nabi SAW tidak menjawab salam dia. Ketika dia mau berbincang-bincang dengan orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia cintai itu mengatakan, saya tidak bisa, karena Nabi SAW memerintahkan saya untuk menghajar kamu. Tatkala Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang saudaranya, 2 orang temannya itu dihajar 50 malam. Tidak ada satupun yang berbicara dengan dia. Seluruh kaum muslimin diam. Tidak salam, tidak senyum dan seterusnya. Di dalam hajarnya Nabi SAW ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi siapa? Bukan hanya untuk Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang temannya, tapi juga pelajaran yang sangat berharga bagi siapa? Bagi umat kaum muslimin yang mengambil pelajaran, wah, nanti kalau saya mengamalkan seperti amalannya Ka'ab, kalau saya melakukan kesalahan seperti kesalahan Ka'ab, bisa-bisa saya juga dihajar. Ini hajar untuk maslahat umat. Dan juga nanti contoh ini akan kita masukkan ke dalam yang ketiga, yaitu hajar untuk maslahat orang yang orang yang dihajar. Kemudian ini yang kedua, kita masuk ke hajar untuk maslahat orang yang dihajar. Dan ini yang ketiga. Maksudnya adalah kita menghajar seseorang yang bersalah dengan tujuan agar orang yang bersalah itu kapok. Jadi sebagian orang itu kalau misalnya dia didiamkan, dia berbuat salah kemudian dia didiamkan, maka dia akan kapok. Dia akan bertanya-tanya, oh kenapa sih teman saya yang biasanya bermuka manis dengan saya, biasanya mentraktir saya, kok tahu-tahu sekarang gak mau senyum, boro-boro nraktir, sama sekali gak mau salam. Sebagian orang langsung bertanya, oh kenapa ya, apa mungkin ana salah? Akhirnya dia bertanya, kenapa sih antum seperti ini? Antum punya salah gini. Oh afan ya, ana insyaallah akan rujuk dari kesalahan ini. Nah, ini adalah hajar untuk maslahat orang yang dihajar, untuk kebaikan orang yang dihajar. Dan ini dalilnya adalah tadi Ka'ab ibnu Malik. Tatkala Rasulullah SAW menghajar Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang temannya, maka mereka bertiga itu mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dan di antara manfaat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa 3 orang ini. Ini adalah merupakan manfaat yang sangat besar. Tatkala Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang saudaranya dan 2 orang temannya ini bersabar dengan hajarnya Nabi SAW,
mereka pun mendapatkan ampunan dari Allah dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk maslahat mahjur, untuk maslahat orang yang dihajar. Di antara contoh hajar yang model ini adalah hajarnya Umar kepada seorang yang bernama Sabigh bin Asal. Sabigh bin Asal. Kenapa kok Umar itu menghajar Sabigh bin Asal? Karena Sabigh bin Asal dia itu suka bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Quran. Maka Umar bin Khattab pun memanggil Sabigh ini. Kemudian dipukuli sama Umar. Kemudian memerintahkan seluruh kaum muslimin supaya menghajar Sabigh ibn Asal. Setelah itu dipanggil lagi, dipukuli lagi. Dipenjara sama Umar. Panggil lagi, dipukuli lagi. Sampai-sampai Sabigh ibn Asal itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, in syi'ta taqtuluni." Wahai Amirul Mukminin, kalau mau sudah bunuh saja anak itu. Jangan dipukuli terus, maksudnya gitu. Bunuh aja sekalian. Tapi Umar tetap menghukumi dia, memukuli sampai ujung-ujungnya. Sabigh ibn Asal berkata, "Zahabal ladzi fi ra'si ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, yang ada di kepala anak itu semuanya sudah hilang. Artinya syubhat-syubhat yang ada di kepala anak dengan hukuman kamu itu semuanya sudah bersih. Kotoran-kotoran itu sudah semuanya hilang dengan hukuman kamu. Bermanfaat. Jadi dia itu rujuk dari kesalahan-kesalahan dia yang selama ini dia kerjakan. Ini contoh hajar untuk maslahat orang yang dihajar. Bahkan di antara maslahat yang dicapai oleh Sabigh ibn Asal, diceritakan bahwasanya Sabigh ibn Asal ini mendapatkan atau apa nih? Menangi itu bahasa Indonesianya apa? Orang Jawa, menangi itu bahasa apa? Enggak cocok menemui itu. Banyak orang yang luar Jawa banyak ya? Banyak ya. Jadi Sabigh ibn Asal itu hidup sampai zamannya muncul Khawarij. Jadi menangi orang-orang Khawarij. Itu maksud ana. Jadi Sabigh ibn Asal ini hidup sampai zaman munculnya siapa? Orang-orang Khawarij. Tatkala orang-orang Khawarij ini memberontak kepada pemerintahan yang sah, Sabigh ibn Asal itu tidak mau ikut untuk memberontak. Dia ditanya, "Kenapa kamu tidak ikut bersama kami untuk memberontak?" Ditanya oleh orang-orang siapa? Orang-orang Khawarij. Apa jawaban Sabigh? Hayhata, hayhata. Tidak mungkin saya akan ikut memberontak. Nafa'ani Allahu bimau'izati rajulis salih. Nafa'ani Allahu bimau'izati ar-rajulis salih. Saya sudah mendapatkan manfaat yang besar dari nasihatnya seorang yang saleh. Siapa itu? Umar. Jadi dia itu betul-betul, istilah kita tuh kapok. Betul-betul dia itu sudah ada kesalahan apa nggak mau ikut-ikut. Karena betul-betul dia itu mendapatkan nasihat yang spesial. Bukannya sekedar nasihat, malah dipukuli, dipenjara sampai dia mengatakan seperti itu. Ini adalah hajar untuk maslahat siapa? Orang yang dihajar. Kalau kita mau cari syawahid, bukti-bukti akan hajar ini banyak sekali. Di antaranya Imam Ahmad yang menghajar beberapa ahlul bid'ah. Sebagian dihajar oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala.
Nah, untuk masalah hajar berkaitan dengan maslahat orang yang dihajar, inilah di bawahnya itu ada apa? Norma yang semuanya sudah antum tulis. Yang nulis, yang nggak nulis sudah dihafal. Yang pertama, norma tersebut adalah berkaitan dengan melihat atau memperhatikan pengaruh dari orang yang menghajar. Tatkala kita akan menghajar seseorang yang bersalah, kita harus melihat pengaruh kita. Apakah hajar anak ini berpengaruh buat dia atau tidak? Contohnya ya, ada seorang alim yang menghajar seorang talibul ilm. Misalnya, antum atau kita dihajar oleh Syekh Al-Albani misalnya. Kira-kira itu akan berpengaruh nggak buat kita? Ya jelas berpengaruh. Karena kita yakin betul bahwasanya beliau adalah seorang alim, seorang yang saleh, wala nuzakki 'alallahi ahada. Dia juga insyaallah hajarnya itu tidak ada maksud-maksud duniawi. Bukan karena hasad, bukan karena iri dan dengki. Itu akan bermanfaat. Jadi orang yang hajarnya kuat, itulah yang bermanfaat. Pengaruhnya kuat, itu yang bermanfaat. Bukan berarti, jangan dipahami bahwasanya kita itu tidak boleh menghajar, tidak ada hajar kecuali dari seorang alim besar. Jangan memahami seperti itu. Ini sekedar contoh. Bisa jadi seorang bapak menghajar anaknya. Anaknya datang berbuat kesalahan, mau minta sangu, nggak dikasih sangu. Itu salah satu bentuk hajar. Nah, minta sangu gak dikasih sangu. Mungkin si anak ini juga akan bingung juga. Anak kalau gak dikasih sangu dari bapak anak mau kemana anak? Gak punya duit. Akhirnya dia bertanya, kenapa sih kok bapak seperti itu? Kamu melakukan kesalahan seperti ini. Akhirnya dia tidak mau mulai kesalahannya. Atau seorang ustadz yang menghajar muridnya. Ini akan bermanfaat. Jadi terkadang hajar itu orang ketika menghajar tidak memperhatikan bermanfaat atau tidak, berpengaruh tidak atau tidak hajarnya. Misalnya ada seorang sama-sama teman, yang ini tidak membutuhkan ini juga tidak membutuhkan ini. Dihajar temannya ini berkata, loh, emang anak punya teman satu itu saja, anak dihajar sama ini, anak masih punya 100 teman. Orang yang seperti ini, maka hajarnya ini adalah kurang bermanfaat buat orang yang dihajar. Dan bukan berarti tidak boleh hajar antara dua orang teman. Karena terkadang antara dua orang teman ini yang satunya itu sangat apa? Sangat sayang. Dalam tanda kutip. Jangan dipahami dalam masalah pacaran, tidak. Ya misalnya ini dua orang teman ini sudah akrab sekian tahun. Ngaji bareng, makan bareng. Kemudian kuliah bareng. Suatu ketika salah satunya ini menghajar temannya. Nah temannya ini yang sudah terlanjur apa? Sangat erat hubungannya. Dia pun bertanya, kenapa kok anak dihajar? Mengambil manfaat dari hajar temannya itu. Jadi tidak bisa kita pukul rata kalau misalnya sama-sama teman tidak boleh hajar. Kalau hajar itu hanya bolehnya dari seorang alim, hanya boleh dari seorang presiden, hanya boleh enggak. Tapi adalah tergantung pengaruh atau tidaknya. Tergantung kepada apa? Berpengaruh atau tidaknya hajarnya orang yang menghajar. Ini adalah norma yang pertama. Norma yang kedua, melihat keadaan orang yang dihajar. Orang yang dihajar ini modelnya bagaimana? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda dalam sifatnya. Ada sebagian manusia yang orangnya itu keras.
Modelnya itu cuek. Modelnya itu EGP. Terserah orang mau menghajar anak, atau mau berteman dengan anak, atau nggak mau salam dengan anak, atau nggak mau makan dengan anak, atau nggak mau bantu dengan anak, terserah. Ini ada sebagian orang yang modelnya seperti ini. Nah, orang-orang yang seperti ini bermanfaat nggak hajar buat dia? Tidak bermanfaat. Bahkan sebaiknya orang-orang seperti ini justru di apa? Dideketi dan dirangkul. Ada model orang yang hatinya sangat lembut, bagaikan kapas. Jadi tersinggung disikapi sedikit aja langsung kena hatinya. Oh, kenapa sih anak diginikan? Langsung dia bertanya-tanya. Kenapa kok fulan sikapnya berubah dengan anak? Langsung tanya. Nah, orang yang seperti ini bisa jadi kalau misalnya dibaiki terus, malah akan semakin terjerumus kepada kesalahan. Soalnya orangnya terlalu halus. Jadi kalau nggak dikatakan kamu salah, itu nggak paham. Maka orang seperti ini bisa jadi kalau salah kita hajar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hajara aqwaman wa ta'allafa akharin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghajar sebagian dari sahabatnya dan juga sebagian dari yang lain didekati oleh beliau. Nah, disinilah kita tahu bahwasanya hajar dan taklif adalah dua metode yang pernah diamalkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini contoh seperti ini ada di dalam hadiyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang-orang yang tidak dihajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Sufyan. Kemudian Al-Aqra ibnu Habis dan Uyainah ibnu Husain. Ini tiga orang ini adalah merupakan istilah kita itu bangsawan. Orang yang memiliki kedudukan di kaumnya. Dan mereka sudah terbiasa memiliki pengikut. Nah, orang-orang model seperti ini, kalau misalnya dihajar, bisa jadi dia malah akan akan lari. Maka oleh Nabi SAW tidak dihajar. Abu Sufyan, Al-Aqra ibn Habis, dan Uyainah ibn Husain. Tidak dihajar oleh Nabi SAW, bahkan terus didekati oleh beliau. Bahkan Abu Sufyan dikasih sekian onta dan seterusnya. Sekian, bahkan di dalam satu riwayat dikatakan sekian ratus onta diberi supaya dia itu mau masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang modelnya seperti ini kalau dihajar tidak bermanfaat. Contoh yang lain, ini kebalikannya. Kebalikannya Ka'ab ibnu Malik. Ka'ab ibnu Malik, beliau adalah seorang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi dan memiliki ketakwaan yang sangat tinggi. Kalau dihajar, dia tuh akan kembali kepada al-haq. Bahkan ketika beliau Ka'ab ibnu Malik di tengah-tengah dia dihajar, datang surat dari orang kafir dan mengatakan, sami'tu anna sahibaka qad jafak faqdum ilaina. Dikatakan, sesungguhnya kami mendapatkan berita bahwasanya teman kamu, yaitu Rasulullah SAW, telah meninggalkan kamu, telah berbuat tidak bagus kepada kamu, maka datanglah kepada kami. Ditawari untuk datang ke negeri kafir supaya murtad. Tapi Ka'ab bin Malik memiliki keimanan yang tinggi. Dia justru semakin beriman dan semakin kuat keimanannya. Nah, orang seperti ini maka dihajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, Rasulullah SAW tatkala menghajar, beliau itu memperhatikan kondisi orang yang dihajar. Yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah melihat masa atau lamanya hajar.
Jadi harus disesuaikan dengan kesalahannya. Sebagian orang kesalahannya kecil, dihajar 2 hari cukup. Sebagian orang kesalahannya besar, harus dihajar 1 tahun misalnya. Jadi itu harus disesuaikan dengan kesalahannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-hajru kaddawa. In zada qatal wa in naqas lam yanfa. Hajar itu seperti obat. Kalau kelebihan dosis, maka akan apa? Akan mati. Tapi kalau dosisnya kurang, maka penyakitnya tidak akan mati. Artinya tetap akan sakit. Jadi modelnya seperti itu. Tatkala kita menghajar, kita harus sesuaikan. Kalau misalnya kita perkirakan ini hajarnya kalau sudah lebih dari sekian hari ini malah dia akan semakin menjauh, maka kita cukupkan. Kalau misalnya kita berpikir, kalau kita perkirakan kalau misalnya hajarnya itu sampai hari ketiga belum bermanfaat, kita tambah sampai bermanfaat. Dan itu diamalkan oleh Rasulullah SAW tatkala menghajar Ka'ab ibnu Malik. Diceritakan ketika menjelang 50 hari, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kondisi Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang sahabatnya. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bahwasanya ketika mendekati 50 hari itu sudah Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang sahabatnya merasa bahwasanya bumi itu menjadi sempit. Yang seluas itu berubah menjadi apa? Sempit. Karena kemana-mana gak disapa, kemana-mana gak ada yang salam, kemana-mana gak ada yang senyum. Dan ditakutkan seandainya lebih dari 50 hari bisa-bisa Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang saudaranya akan putus asa. Maka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berhenti 50 hari. Bukan berarti kemudian kita harus menghajar itu 50 hari, tidak. Tapi ini adalah kembali kepada apa? Kembali kepada bermanfaat atau tidaknya, atau disesuaikan dengan kondisi orang yang dihajar tersebut. Kemudian yang keempat adalah melihat keadaan masyarakat. Seandainya masyarakat di sekeliling orang yang dihajar itu, misalnya masyarakat Sunni, masyarakat Salafi, maka orang itu kalau memang cocok untuk dihajar, kita hajar. Kebalikannya, seandainya dia itu hidup di sekeliling itu ahlul bid'ah, kalau misalnya kita hajar, kita takutkan malah dia akan apa? Akan lari kepada ahlul bid'ah. Dia akan mengatakan, orang-orang Salafi ini gak ada yang mau senyum ke ana. Ya kholas katanya. Ana kembali lagi aja ke habitat ana yang pertama. Jadi seperti itu. Dan itu kejadian nyata. Beliau Syekh Ibrahim diceritai sama seorang talibul ilm di negeri barat. Ada di situ majmu'ah, sekelompok yang mereka semua ala aqidatis salaf, di atas manhaj salaf. Kemudian salah seorang saudara mereka, salah seorang jamaah mereka maksudnya, melakukan kesalahan. Semua ikhwan yang ada di situ sepakat untuk menghajar orang tadi. Semuanya tidak terkecuali. Ada 40 semuanya menghajar orang ini. Tahu akibatnya? Orang tadi murtad. Kembali ke agama Kristen lagi. Mana yang lebih baik? Membiarkan orang ini, artinya tidak menghajar orang ini, dan terus dinasihati sampai mati dalam keadaan muslim tapi masih berbuat kesalahan tadi, atau menghajar dia
akhirnya kafir dan mati dalam keadaan kafir. Mana yang lebih baik? Ya jelas yang pertama. Ini adalah salah satu bentuk contoh menghajar dengan tidak melihat kondisi masyarakat. Maka hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus kepada kesalahan tersebut. Yang kelima, sebelum dan sesudahnya kita harus ikhlas dalam menghajar. Dan ini hubungannya dengan hati. Jangan sampai kita itu menghajar tujuannya adalah untuk hasad. Karena kita misalnya melihat itu orang kok terkenal banget sih. Di mana-mana diterima, dakwahnya diterima, ilmunya banyak. Akhirnya karena hasad, maka dia dihajar. Menghajar orang lain karena hasad. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita terjerumus kepada yang seperti ini. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwasannya menyikapi orang yang bersalah itu ada dua cara. Yang pertama, kalau nggak dihajar ya di apa tadi? Di apa? Ditaklif. Ditaklif. Jadi kalau yang pertama ditaklif, yang kedua di apa? Dihajar. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu dua metode ini, seandainya ada seorang yang bersalah, satu salah, A. Kemudian Ana. Dan siapa ya di sini ya? Dan Abdurrahman misalnya. Ana Abdullah, kemudian Abdurrahman, Ana. Ana dan Abdurrahman ini berbeda pendapat dalam menyikapi orang yang salah ini. Ana melihat bahwasanya orang ini adalah pantasnya di apa? Dihajar. Abdurrahman ini melihat bahwasanya orang ini pantasnya ditaklif. Kalau misalnya dua orang ini sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah agar ini mendapatkan hidayah, si A ini, dan juga Abdurrahman juga mendekati tujuannya adalah agar ini mendapat hidayah, maka jangan sampai hal yang seperti ini menimbulkan percekcokan antara Abdullah dan Abdurrahman. Karena perbedaan di antara keduanya bukan perbedaan masalah sunnah atau bid'ah. Tapi perbedaan di antara keduanya adalah perbedaan dalam masalah sudut pandang. Dalam masalah mempertimbangkan maslahat dan madarat. Kalau anak melihat bahwasanya orang ini maslahatnya adalah dihajar. Tapi si Abdurrahman melihat bahwasanya orang ini maslahatnya apa? Ditaklif. Dan orang yang menghajar jangan sampai menyudutkan orang yang mentaklif, dan orang yang mentaklif jangan sampai menyudutkan orang yang menghajar. Contohnya menyudutkan. Orang yang menghajar ini tatkala ketemu dengan si A ini mengatakan bahwasanya itu si Abdurrahman itu duduk-duduk dengan kamu itu adalah dia mumayyi'. Dia itu sikapnya memang enggak perhatian dalam masalah agama. Kebalikannya, si Abdurrahman ini ketemu sama orang yang salah mengatakan itu, si Abdullah itu, dia itu menghajar kamu itu karena dia itu benci sama kamu. Karena itu hasad sama kamu. Menyudutkan. Yang benar bukan seperti itu. Yang benar adalah saling bahu-membahu. Maksudnya bagaimana? Ana, tatkala ketemu dengan orang tadi, kamu jangan tertipu. Si Abdurrahman itu bergaul dengan kamu bukan berarti dia itu setuju dengan kesalahan kamu. Tapi dia itu bergaul dengan kamu tujuannya adalah agar menasihati kamu supaya kembali dari kesalahan. Sebaliknya si Abdurrahman ini tatkala ketemu dengan si A, ini mengatakan fulan, si Abdullah itu menghajar kamu. Itu bukan karena hasad, tapi karena dia melihat ada kesalahan di dalam diri kamu. Maka kamu harus rujuk dari kesalahan supaya Abdullah tidak menghajar kamu lagi. Alangkah indahnya kalau seandainya kita mengamalkan seperti ini. Tapi kenyataan di lapangan, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an.
Yang menghajar mengatakan yang menta'alif ini mumayyi', mudayyi', mudahin. Kebalikannya, orang yang menta'alif mengatakan haula syiddah, haula mutasaddidun. Mereka itu orang yang sikap berlebih-lebihan, bersikap keras berlebih-lebihan. Padahal sama-sama tujuannya apa? Satu. Ana yang menghajar tujuannya supaya dia kembali kepada sunnah. Ana yang menta'alif tujuannya supaya apa? Dia kembali kepada sunnah. Maka hati-hati jangan sampai terjumus kepada kesalahan ini. Anak kira berkaitan dengan masalah hajar cukup sampai di sini. Kita kembali ke judul kita awal tadi. Apa? Memahami lebih dalam makna dari al-i'tisam dan al-istima'. Nah, jadi tadi itu kita masih dalam bahasan al-i'tisam. Wah, kok lama banget ya? Gak apa-apa. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-istima', alias persatuan. Arti dari persatuan adalah berusaha untuk menjaga kesatuan kaum muslimin, tidak memisahkan diri dari mereka, sambil menunaikan hak-haknya, sambil menunaikan hak-hak mereka. Anak ulangi, maksud dari al-istima' adalah senantiasa menjaga kesatuan kaum muslimin, tidak memisahkan diri dari mereka, sambil menunaikan hak-hak mereka. Tolong jangan dipahami dari kata-kata ini bahwasanya kita itu harus berteman dengan setiap muslim. Karena sebagian orang memahami yang namanya bersatu, kita tuh harus berteman dengan semua muslim. Kita harus duduk di semua majelis, harus kita duduk. Tidak. Bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah kita tetap menunaikan hak-hak setiap muslim. Artinya kita tetap salam kepada mereka. Kita ketika dia sakit kita tetap menjenguk mereka. Ketika dia meninggal kita tetap bertakziah dan seterusnya. Kita tetap menunaikan hak-hak setiap muslim. Tapi untuk memilih teman dekat kita pun harus memilih. Karena tidak setiap muslim, meskipun dia itu muslim, itu cocok untuk dijadikan apa? Teman. Dan itu kita sadari sendiri. Di antara kita mesti ada yang namanya teman akrab kan? Ada yang sekedar hanya teman kuliah. Tapi yang teman akrab ini adalah teman kita. Karena kita melihat bahwasanya ini orang adalah cocok untuk kita jadikan teman. Karena dia membantu ana dalam kebaikan. Dia menyemangati ana dalam ngaji dan seterusnya. Tapi tatkala kita memilih beberapa orang teman dekat, bukan berarti kemudian kita itu tidak menunaikan hak-hak kaum muslimin yang lain yang tidak kita jadikan sebagai teman dekat. Bisa dipahami? Jadi maksud dari persatuan adalah kita berusaha untuk menunaikan hak-hak kaum muslimin. Dan di antara hak-hak kaum muslimin adalah seandainya salah dinasehati. Jadi jangan dipahami di sini bahwasanya kita itu harus kembul, harus bersatu ngalor ngidul bareng. Kata orang Jawa, mangan ora mangan, sing penting kumpul. Enggak seperti itu maksudnya. Kita makan, tapi juga menasehati. Nah, disinilah ana ingin menyinggung sebagian orang yang keliru dalam memahami persatuan. Yaitu orang-orang yang memahami bahwasanya persatuan itu adalah dengan cara meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang telah disinggung oleh Syekh. Yaitu jamaah yang mengatakan nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan
fi makhtalafna fih. Jadi dia mengatakan bahwasanya kita tuh harus saling tolong-menolong dalam hal-hal yang kita itu sepakat. Tapi kalau misalnya kita sudah berbeda pendapat, maka kita harus saling toleransi. Gak boleh kita itu mengatakan fulan salah. Gak boleh kita itu menyalahkan. Gak boleh kita itu menasihati. Nanti kalau misalnya kita menasihati, maka akan timbul perpecahan di kalangan kaum muslimin. Nah, orang-orang yang seperti ini sampai-sampai mereka itu parahnya menuduh bahwasanya yang memecah belah umat adalah apa? Akidah salaf. Inilah yang memecah belah umat. Akidah salaf inilah yang memecah belah umat. Gara-gara orang-orang salafi itu menyebarkan akidah salaf, maka umat Islam pun berpecah belah. Ini salah. Orang yang seperti ini ingin mewujudkan persatuan di atas kebatilan. Dan persatuan tidak akan bisa diwujudkan kecuali seandainya kita itu berada di atas kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala, masih ingat tadi ayat pertama kali kita bawakan, memberi cara untuk bersatu dengan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cara agar kita bersatu adalah kita berpegang teguh dengan agama Allah. Dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman salaf. Nah, orang yang tadi itu lupa bahwasanya persatuan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan apa? Dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Dan dia juga lupa bahwasanya generasi terbaik umat ini yaitu salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat persatuannya. Dan mereka adalah orang-orang yang saling cinta mencintai. Tapi mereka juga orang yang paling berpegang teguh dengan apa? Dengan akidah. Semakin mereka berpegang teguh dengan akidah, semakin kuat pula lah persatuan di antara mereka. Jadi kesimpulannya, amar ma'ruf nahi mungkar, saling nasihat menasihati, ini tidak sama sekali mengharuskan kita untuk berpecah belah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, langsung ayat sesudahnya Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang apa? Yang saling berpecah belah dan berbeda dan berselisih. Jadi di dalam dua ayat ini mengisyaratkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah dia itu yang menyebabkan orang berpecah belah. Kalau misalnya amar ma'ruf nahi mungkar menyebabkan orang berpecah belah, kenapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar kemudian melarang kita untuk berpecah belah? Artinya terjadi kontradiksi. Dan ahlu sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, hum ahlu istima'in wa i'tilaf. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang senantiasa bersatu dan orang-orang yang senantiasa berkasih sayang. Kebalikannya ahlul bid'ah, hum ahlut tafarruqi wal ikhtilaf. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpecah belah dan berselisih. Dan bukti dari ini banyak sekali para ulama ketika menceritakan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu jangan dipahami itu satu kelompok, satu sekte, tidak. Di dalam Khawarij sendiri terdapat banyak apa? Banyak sekte. Jadi jadi Khawarij itu bersatu, mereka satu. Kemudian ada sebagian dari mereka yang melihat temannya salah, dia memisahkan diri, mengkafirkan temannya.
Kemudian setelah ini berpisah sekelompok. Kelompok yang ini satu lagi melihat temannya apa? Berbuat salah. Akhirnya apa? Akhirnya ini memisah lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya timbul kelompok-kelompok kecil di dalam apa? Di dalam Khawarij. Nah, maka ini adalah betul apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwasanya ahlul bid'ah adalah ahlu tafarruqin wa ikhtilaf. Kemudian seandainya kita sudah mengamalkan tadi itu dhawabit hajar, norma-norma hajar sudah kita amalkan. Ternyata ada dari sebagian ikhwan kita yang menghajar kita karena kita berusaha mengamalkan norma-norma ini. Apa yang kita kerjakan? Kalau kita dihajar, apakah kita balik menghajar? Kalau mereka tidak mau salam dengan kita, apa kita balik tidak mau salam? Atau bagaimana? Jawaban ana serahkan kepada antum. Bagaimana kita harus bersikap? Hah? Introspeksi diri. Terus? Tabayun. Jadi, kalau misalnya kita tatkala mengamalkan norma-norma ini kemudian kita dihajar, kita jangan balas menghajar. Ketika mereka menuduh kita misalnya sururi, jangan kita balas memberikan julukan kepada mereka Pro XL. Wala tanabazu bil alqab. Ya, wala tanabazu bil alqab. Seandainya seluruh manusia yang di muka bumi ini berbuat salah, apa kemudian kita ikut berbuat salah? Disinilah mengapa pintu perpecahan semakin lebar. Kenapa jurang pemisah itu semakin lebar? Karena kesalahan dibalas dengan apa? Dengan kesalahan. Jadi tatkala mereka menghajar, tatkala mereka ini dan sebagainya, kita jangan balik menghajar. Justru dengan semakin kita balik menghajar, justru perpecahan itu semakin besar. Tapi kita berusaha untuk terus menasihati dia semampu kita. Dan dalam masalah ini, ana ingin menyampaikan suatu wejangan atau untuk nasihat untuk diri ana sendiri dan untuk kalian dan untuk para mustami'in. Suatu asar yang dinisbahkan kepada Ali ibn Abi Thalib. Seandainya memang asar ini adalah mauquf, seandainya marfu, maka ini adalah merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbib habibaka haunan ma, asa ay yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai ini akan menjadi musuh kamu kelak pada kemudian hari. Wa abghid baghidaka haunan ma, asa ay yakuna habibaka yawman ma. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang kamu benci ini akan menjadi apa? Kekasih kamu pada masa yang akan datang. Coba kita berusaha untuk mengamalkan asar ini. Tatkala ada orang yang menghajar kita, dan mereka adalah merupakan ikhwan kita, satu akidah dan satu manhaj, cuman dalam masalah ini mereka salah. Apakah kemudian kita balas membenci mereka dengan sebenci-bencinya? Seandainya mereka membenci kita sampai ubun kepala, kita kemudian balas membenci mereka sampai ubun kepala juga? Perbedaan kita dengan mereka apa? Sama-sama satu akidah, sama-sama satu manhaj.
Dan kita masih mempunyai mimpi indah. Yang kita harapkan semuanya bahwasanya kelak kita akan bersatu. Kita masih memiliki harapan. Kalau misalnya saat ini kita tuh bencinya kepada mereka terlalu berlebihan, akan sangat susah kelak akan apa? Akan bersatu. Seperti kaca yang sudah pecah. Maka kita pun harus wasat. Bersikap tengah dalam masalah cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai seseorang sesuai dengan keimanan dia. Dan kita membenci seseorang sesuai dengan kadar keburukan dia. Jangan sampai cinta kita kepada seseorang melebihi kadar keimanan yang dia miliki. Dan juga jangan sampai kebencian kita kepada seseorang melebihi kadar dari kerusakan yang ada dalam diri dia. Contohnya saudara kita, mereka yang menghajar. Kesalahan mereka apa? Mereka beda dengan kita dalam akidah? Tidak, saya kira. Mereka beda dengan kita dalam masalah manhaj? Anak kita tidak. Cuman bedanya mereka itu bersikap keras yang berlebihan. Atau dalam menerapkan kaidah hajar tidak sesuai dengan norma-norma atau kurang sesuai dengan norma-norma yang diajarkan. Satu masalah ini mereka salah. Kemudian kita membenci mereka seperti bencinya kita kepada ahlul bid'ah. Salah. Tidak benar cara yang seperti ini. Ahbib habibaka haunan ma hasa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Kemudian tatkala kita menyampaikan nasihat, jangan kita menyampaikan nasihat itu tujuannya adalah untuk mempermalukan seseorang di hadapan umum. Sebagian dari orang tatkala ingin menyampaikan nasihat langsung menyampaikan nasihat di depan mimbar. Fulan salah, fulan mubtadi', fulan min ahli bid'ah. Sebar di internet terus. Orang yang kenal salafi, enggak kenal salafi semuanya baca. Sebar di majalah. Nasihat, usahakan nasihat itu adalah kita sampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Kita berusaha bertemu dengan dia. Kita berusaha untuk telepon dia. Kita berusaha untuk menerangkan kepada dia. Dan sebelum kita seperti itu, kita harus tasabbut. Harus klarifikasi. Apakah memang betul-betul dia itu salah atau tidak? Karena sekarang ini banyak sekali berita-berita yang yang dinukil fulan berkata seperti ini, fulan berbuat ini. Ternyata setelah kita datangi itu kayak gini. Enggak kayak gitu. Suatu ketika pernah cerita, enggak apa-apa. Katanya waktunya sudah habis. Suruh pertanyaan. Tapi insya Allah di dalam pertanyaan ini insya Allah jawabannya sudah ada di sini. Bukannya anak mengetahui hal yang gaib, tapi insya Allah semoga sudah ada jawabannya di sini. Pernah tersebar isu bahwasanya anak itu mengambil dana dari Ihya Uturas. Terus semuanya pada tahu semuanya. Oh, fulan bangun masjid dari Ihya Uturas, fulan gini, fulan ini. Akhirnya ya tahu sendiri, dihajar, ditahdir, bahkan sampai keluarga anak pun dihajar, dan sampai abi anak yang baru kenal salah pun dihajar, umi anak yang baru kenal salah dihajar, istri anak yang baru kenal hajar. Cuma saya itu anak-anak belum lahir, gak bisa dihajar anak-anak. Dan jarang sekali yang mau tasabbut. Ada alhamdulillah yang tasabbut. Tanya, antum ngambil? Wallahi ya akhi, anak itu gak pernah ngambil dari Ihya Uturas. Anak bilang, anak gak ngambil dari Ihya Uturas. Dan anak pernah ditawari, anak gak mau ngambil. Anak tuh bangun masjid itu bukan dari Ihya Uturas. Anak ada seorang dermawan yang membantu untuk bangun masjid. Oh gitu ya. Tapi bukan berarti tatkala anak tidak mau mengambil dari Ihya Uturas, berarti anak harus menghajar orang yang mengambil dari
Ihya uturas. Ana pribadi bersikap mempertimbangkan bahwasanya maslahat sekarang ini adalah tidak mengambil khurujan minal khilaf, karena ini ada yang khilaf, sudah mendingan gak usah ngambil daripada ribut-ribut. Tapi bukan berarti kemudian ana harus menghajar orang yang mengambil. Seandainya mereka masih tetap dalam manhaj salaf dan akidah salaf, dan mereka juga berlandaskan fatwa para ulama. Ini contoh dari tasabbut. Dan anak kira banyak sekali contoh-contoh yang ada di masyarakat. Fulan mengatakan seperti ini, fulan mengatakan seperti itu, fulan mengatakan seperti ini, berbuat seperti itu. Tapi ternyata setelah didatangin itu kayak gitu. Enggak. Maka harus apa? Klarifikasi. Jadi setelah kita klarifikasi, kemudian kita berusaha untuk menasehati dengan lemah lembut. Kita datang kepada orang yang kita yakini dia salah, kita katakan, ya fulan, ana mengetahui insyaallah bahwasanya ente itu di dalam kebaikan. Insyaallah ente memiliki ilmu dan segini, seperti ini. Insyaallah kita mengharapkan kamu akan mendatangkan kebaikan untuk umat. Akan tetapi afwan, dalam masalah ini ana melihat bahwasanya antum salah. Dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kitabnya, ini perkataan para ulama, ini kaset para ulama. Coba antum dengarkan. Siapa tahu nanti antum akan rujuk dari kesalahan yang antum yang antum kerjakan. Jadi kita datang itu kepada dia dalam sosok bukan seorang guru yang menggurui. Apalagi kalau misalnya dia itu keilmuannya jauh di atas kita. Tapi kita datang kepada dia dengan sosok seorang yang memberikan nasihat. Beda antara orang yang sebenarnya dengan orang yang mengatakan ente itu salah. Kalau misalnya ente enggak rujuk, ana tahdzir ente. Meskipun orang itu dia selembut apapun, kalau misalnya digitukan, dia juga kadang-kadang akan bangkit gelora mudanya. Maka nasihat pun harus disampaikan dengan apa? Dengan lemah lembut. Dan juga ketika kita menyampaikan nasihat, kita itu suka. Di dalam hati kita itu kita suka kalau saudara kita benar. Dan kita benci kalau saudara kita salah. Jangan kebalikannya. Sebagian orang tatkala melihat orang atau temannya salah, dia itu bertepuk tangan. Bertepuk tangan enggak boleh ya. Dia itu senang, wah fulan salah. Nah, ini dia. Sekarang saatnya anak akan unggul atas dia. Gak boleh seperti ini. Justru kita itu harus suka bahwasanya orang itu harus bercita-cita menyukai seandainya seluruh ahlul ard, seluruh penduduk dunia ini adalah berada di atas kebenaran. Karena ini adalah merupakan salah satu konsekuensi cinta kita kepada Allah. Salah satu bentuk konsekuensi cinta kita kepada Allah adalah kita mencintai orang-orang atau mengharapkan Allah itu seluruh manusia taat kepada Allah. Ini adalah salah satu konsekuensi cinta kepada Allah. Kita mengharapkan seluruh manusia melakukan ketaatan kepada Allah. Dan kita benci untuk melihat seorang yang berbuat maksiat kepada Allah. Dan juga jangan lupa, kita juga mendoakan dia. Coba siapa di antara kita yang sempat mendoakan teman-teman kita yang menghajar? Seandainya kita berdakwah dengan hati, sebelum kita berdakwah dengan lisan, niscaya akan banyak kebaikan yang bisa kita capai. Sayangnya sebagian kita cuma berdakwah dengan lisan dia saja, ngomong gini, nasihati gini, tapi nggak pernah dia itu menyempatkan diri untuk menasihati temannya. Siapa di antara kita yang menyempatkan ketika sholat malam mendoakan Allahumma hdi fulan, ya Allah berilah hidayah kepada fulan. Meskipun fulan sudah menghajar ana, meskipun fulan sudah mentahdir ana, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Allahumma arihil haqqa haqqa warzuqhu ittiba'ah wa arihil batila batila warzuqhu ijtinabah. Siapa di antara kita yang seperti itu? Ana tahu ada seorang dai yang disikapi seperti itu. Dihajar tadi, seperti anak katakan dihajar. Bukan hanya dia yang dihajar, sampai keluarganya juga dihajar.
Sampai pelajaran-pelajarannya tidak ada yang mau datang lagi di antara mereka. Tapi bagaimana dia menyikapi? Terus dia berusaha untuk menasihati orang tadi dengan lemah lembut. Tetap dia SMS, ketika dia sakit tetap dia kunjungi. Meskipun sampai saat itu, ketika di situ, sampai ke situ dia sudah tidur, tidak bisa menemui. Ketika dia membutuhkan bantuan tetap dia bantu. Terus dia nasihati. Bahkan ketika dai itu tadi sempat di Arafah, di suatu tempat yang doa itu sangat mustajab, dia sempatkan untuk mendoakan si fulan. Allahumma hdi fulan, Allahumma hdi fulan, Allahumma hdi fulan. Enggak lama, jarak 1 bulan, dia sendiri yang rujuk. Afan, anak kemarin seperti ini, dan sekarang anak bisa memahami antum. Dia datang ke rumah. Subhanallah. Seandainya kita mau berdoa, seandainya kita mau mendoakan saudara-saudara kita, maka ini nasihat buat diri sendiri dan juga buat kita semua. Juga ini adalah nasihat untuk para dai. Mungkin antum ada kan di sini para dai? Bahwasanya perpecahan di antara dai salafiyin itu adalah merupakan perpecahan, bukan perpecahan perseorangan, tapi perpecahan apa? Apa? Perpecahan umat. Karena di setiap belakang dai itu ada apa? Ada umat di belakangnya. Setiap dai membawa umat. Tatkala antara dai dengan dai itu berpecah, artinya ini bukan perpecahan personil antara dai dengan dai, tapi ini akan menyebabkan perpecahan yang sangat luas, yaitu antara apa? Antara umat dengan umat. Maka harus yattaqillah. Ya, harus kita bertakwa kepada Allah, wahai para duat. Kita harus bertakwa kepada Allah dan hati-hati. Kita berpecah itu sama saja dengan kita memecah belah umat. Tapi ingat, tatkala kita mengajak untuk bersatu, bukan berarti persatuan di atas kebatilan, tapi kita tetap saling menasihati, tapi dengan kata-kata yang baik. Mempertimbangkan tadi norma-norma hajar. Kalau memang mau menerapkan hajar, dipertimbangkan norma-norma tersebut. Kalau memang sudah memenuhi syarat, silakan hajar. Kalau memang belum memenuhi syarat, maka jangan dihajar. Dan kita berharap tullabul ilm berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan persatuan tersebut. Jangan sampai antum-antum kita itu justru menyebabkan benih perpecahan. Contohnya bagaimana? Menukil perkataan. Ustadz, antum misalnya sekarang hadir di sini. Misalnya anak mengatakan ngata-ngatain, fulan kayak gini, langsung antum terbang ke sana. Ustadz itu tadi itu kayak gini sama antum. Habis itu, iya, dia itu kayak gini. Balas dia terbang ke sini. Ustadz tadi itu seperti ini. A'udzubillahi min dzalik. Inilah merupakan namimah. Inilah merupakan apa? Adu domba. Jangan sampai, dan ini memang kejadian, ya. Kejadian, dan itu diakui oleh beberapa ustaz, bahwasanya banyak juga di antara perpecahan itu timbul gara-gara ulahnya sebagian santri-santri mereka yang mempunyai hobi yang satu itu, menukil perkataan dan seterusnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi salah satu penyebab perpecahan. Jadi kembali lagi, semua ini adalah dalam masalah memahami dengan benar arti dari al-i'tisam, yaitu berpegang teguh kepada agama Allah, dan arti dari apa? Al-istima. Persatuan bukan berarti kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita berusaha untuk bersatu, tapi jangan sampai kita itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar atau meninggalkan nasihat dengan dalih persatuan. Wallahu ta'ala a'lam.
karena tidak ada imam atau pemimpin atau orang yang dimuliakan, bolehkah kita menghajar rame-rame dengan tidak mensolati ahli maksiat yang juga tidak sholat, agar masyarakat melihat dan mengambil pelajaran dan takut kalau ia mati tidak disolati seperti si fulan tersebut? Kembali lagi kepada tadi maslahat. Seandainya memang antum sudah mempertimbangkan bahwasanya dengan antum tidak menyolati dia, maka itu akan menjadi pelajaran buat yang lain, maka silahkan dikerjakan. Tapi kalau misalnya antum mempertimbangkan bahwasanya dengan kita seperti ini, bisa jadi dakwah salaf di kampung itu akan diberangus, alias akan dimatikan oleh ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi, maka kita pun harus mengedepankan kelanjutan atau kelanggengan dari dakwah salaf. Jadi harus bersikap hakim, harus bersikap bijaksana. Sebelum memutuskan suatu perkara harus dilihat betul ini maslahat dan madaratnya besar mana. Kemudian tadi masalah orang yang meninggal dan tidak sholat. Ini tergantung kita ini berpendapat yang mana. Kita berpendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, atau kita berpendapat tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya di sini adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Inilah yang terjadi perbedaan ulama di dalamnya. Adapun meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka ini ulama sepakat bahwasanya dia itu apa? Dia itu kafir. Nah sekarang seandainya ada orang meninggalkan sholat karena dia malas, maka di sinilah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia tidak kafir. Kalau misalnya kita mengambil pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya dia itu kafir, maka kita tidak boleh sholat kepada dia, karena dia itu orang kafir. Dan kita tidak boleh mendoakan orang kafir. Tapi sebaliknya, seandainya kita melihat bahwasanya berpendapat bahwasanya orang ini bahwasanya meninggalkan sholat karena malas itu tidak menyebabkan orang kafir, maka kita pun tetap sholat kepadanya, kecuali seandainya kita menginginkan untuk menghajar dia. Tolong jelaskan apakah memakai jam di tangan kiri apakah termasuk tasyabbuh? Karena pernah ditegur oleh salah seorang ikhwan. Afwan, bukannya mengatakan antum tasyabbuh. Insyaallah bukan. Jadi masalah jam, masalah cincin itu bebas mau di tangan kanan atau tangan kiri. Jadi enggak ada hubungannya dengan tasyabbuh. Demikian fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Nah ini penting. Jazakallah khair. Ustaz, jika kita menghajar orang lebih dari 3 hari, bagaimana kita memahami hadis yang menerangkan bahwasanya tidak boleh bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari? Ini tadi memang akan saya sampaikan, alhamdulillah diingatkan. Sekarang kita mendapatkan bahwasanya sebagian orang yang ada sekarang di masyarakat, mereka bisa dikatakan ada yang mengambil sebagian nas dan ada yang mengambil sebagian nas. Orang yang hanya mengambil nas ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa salas, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini dia berpegang teguh dengan hadis ini, berpegang erat. Dan mengatakan pokoknya tidak boleh hajar lebih dari 3 hari. Orang yang menghajar lebih dari 3 hari berarti dia dosa, berarti dia berbuat maksiat, berarti. Ini satu kelompok. Kelompok yang lain mengatakan kita harus menghajar setiap orang yang salah, harus kita hajar, besar atau kecil harus kita hajar. Tidak memperhatikan norma-norma. 2 kelompok ini salah. Yang benar adalah orang yang tengah-tengah, yang mengatakan bahwasanya yang bersabda, yang melarang kita untuk menghajar lebih dari 3 hari, siapa?
Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menghajar Ka'ab ibnu Malik 50 hari dan menghajar istri-istrinya 1 bulan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin dua hal ini akan bertentangan seandainya muncul dari satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memahami dengan pemahaman yang benar. Apa maksud dari hadis yang pertama? Maksud dari hadis yang pertama adalah berkaitan dengan masalah-masalah duniawi. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Seingat anak Imam Nawawi atau Ibnu Hajar. Antum buka lagi di Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah karangan Syekh Ibrahim. Di situ dinukil perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya larangan di sini lebih dari 3 hari adalah berkaitan dengan masalah-masalah duniawi. Contohnya, dia itu menyerobot tanah anak. Ada anak punya saudara, dia itu menyerobot tanah anak. Ini berkaitan dengan masalah apa? Duniawi. Anak boleh menghajar orang itu, tapi tidak boleh lebih dari apa? 3 hari. Contohnya yang lain berkaitan dengan masalah duniawi. Orang ini merebut harta waris. Ini berkaitan dengan masalah duniawi. Kita boleh menghajar dia, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah din, masalah agama, maka ini boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana Nabi SAW menghajar Ka'ab bin Malik karena dia itu meninggalkan jihad berkaitan dengan agama. Maka beliau pun menghajar lebih dari 50 hari. Jadi kalau kita mau betul-betul ittiba, mau betul-betul mengikuti sunnah, kita jangan mengambil sebagian hadis dan meninggalkan sebagian yang lain. Sebagaimana sebagian orang mengatakan kita harus hajar. Mana dalilnya? Itu perkataan ulama, wa ahlus sunnah wa muhajaratu ahlil bid'ah. Dan ahlus sunnah menghajar ahlul bid'ah. Terus dia sebagai itu, dia enggak mau mengambil asar-asar yang lain yang menerangkan bahwasanya salaf juga mentaklif. Jadi kita harus adil dalam mengambil nas, jangan diambil sepotong-sepotong. Ini cukup penting pertanyaannya. Yang intinya adalah kalau kita telah menghajar seseorang, kemudian kita akan berhenti, bagaimana cara kita memutus hajar tersebut? Artinya kita misalnya ana menghajar si A. Kemudian setelah ana melihat bahwasanya si A ini sudah kembali kepada al-haq, ana ingin putus hajar itu dan akan kembali mentaklif. Itu caranya bagaimana? Apakah cukup dengan salam? Assalamualaikum, berarti itu sudah putus hajarnya? Atau harus kita ajak makan? Atau harus bagaimana? Yang benar adalah kita kembali bergaul seperti sebelum kita menghajar dia. Kembali bergaul dengan dia seperti sebelum kita menghajar dia. Maksudnya, kalau misalnya memang sebelum kita menghajar dia, kita biasa bermajelis dalam suatu majelis, biasa pergi bareng, maka kita kembali seperti itu. Kalau misalnya kita dengan dia kebiasaannya cuma salam saja, sekedar bertemu di jalan, maka kita cukup dengan seperti itu. Jadi kembali kepada apa? Kepada bagaimana dia sebelum menghajar. Ini juga bagus karena tadi Anda mau menyampaikan, diingatkan kesalahan-kesalahan apa saja yang dibolehkan untuk dihajar.
menghajar seseorang bukan ditimbang dari besar atau kecilnya suatu kesalahan. Menghajar seseorang bukan ditimbang dari apa? Besar kecilnya suatu kesalahan. Bisa jadi orang yang kesalahannya besar itu tidak kita hajar. Dan bisa jadi orang yang kesalahannya kecil kita hajar. Kembalinya adalah kepada tadi norma-norma yang kita sebutkan tadi. Dan dalam masalah ini Abdurrahman Abdul Khaliq dia keliru dalam masalah ini. Di dalam kitabnya Mu'amalatul Mukhalifin dia mengatakan bahwasannya yang boleh dihajar adalah yang melakukan bid'ah yang besar. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah yang kecil maka tidak boleh dihajar. Ini tidak benar. Kalau misalnya kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW menghajar orang yang pakai cincin dari apa? Dari emas. Itu kesalahan besar atau kecil? Kemudian Rasulullah SAW menghajar orang yang memakai minyak wangi wanita. Kesalahan besar atau kecil? Rasulullah SAW tidak menghajar Mu'adz ibn Jabal yang sujud kepada Rasulullah SAW. Kesalahan besar atau kecil? Kesalahan besar. Jadi kembalinya bukan masalah besar atau kecilnya suatu kesalahan, tapi adalah kembali kepada apa? Kepada norma-norma tadi. Ini afwan waktunya habis. Dan ini ada hadiah. Katanya disuruh bikin pertanyaan. Tapi ana lihat waktunya sudah habis. Ya nanti terserah panitia mau dikasih ke siapa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.